Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, layaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 25, di mana ada ucapan syukur atas kemenangan terhadap musuh-musuh. Di ayat pertama berkata begini, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin, dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah, dan seterusnya nanti kita melihat bagaimana kuasa Allah, karya Allah yang luar biasa, memberkati, memberikan damai kepada setiap orang secara khusus yang datang kepada Allah, yang berlindung kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di ayat pertama, di mana umat menyanyikan syukur. Kita menaikkan syukur kepada Allah, dan kita meninggikan Tuhan karena memang Dia layak ditinggikan. Dia layak ditinggikan. Dikatakan di sini adalah, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagimu." Nah, mengapa sang penulis kitab ini berkata, "Aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyanyikan syukur bagimu." Dan ini mewakili kita tentunya sebagai umat Tuhan. Kita juga mau berkata, "Tuhan, aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyanyikan syukur bagimu." Alasannya dikatakan apa? Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yang pertama, karena rancangan Allah. Rancangan Allah yang ajaib itu, kalau kita belajar firman Tuhan, apa rancangan Allah dalam hidup kita, dalam hidup manusia, kepada umatnya? Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan Allah itu Allah genapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, manakala rancangan itu digenapi dalam hidup kita, bukankah kita bersyukur? Bukankah ini membawa kita kepada sukacita besar? Tuhan setia, dengan setia, dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada rancangan yang ajaib dari Tuhan buat setiap pribadi, setiap orang secara khusus, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Setiap kita yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan, percayalah ada rencana Allah yang ajaib, yang indah dalam hidup kita, dan itu akan digenapi. Saudara, kalau kita merenungkan tentang rancangan Allah yang ajaib dalam hidup kita, ini akan membuat kita bersemangat hidup ini, bergairah dalam hidup ini. Misalnya hari ini ada di antara kita sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Mungkin dokter berkata nggak bisa disembuhkan lagi.
penyakit ini terlalu berat. Ya, mungkin juga dokter berkata penyakit ini tidak ada obatnya. Ya, kenapa? Karena keterbatasan medis. Kekuatan manusia terbatas, keahlian manusia terbatas. Tetapi bukankah Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah penyembuh? Bukankah Dia berkata bahwa Dia Allah yang memulihkan, yang membuat mujizat sehingga terjadi kesembuhan? Ya, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, jadi kalau kita datang kepadanya dan percaya kepada Dia, Dia adalah Allah penyembuh. Ya, Dia sanggup menyembuhkan kita. Wah, kemudian kita mendengar firman Allah, mengetahui bahwa Dia Allah yang mampu menyembuhkan kita, maka kita percaya kepada Dia. Kemudian kita bersemangat dalam hidup ini dan kita menghadapi penyakit itu dengan tetap bersukacita, ya, dengan tetap hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, waktu kita bergembira, waktu kita tetap tenang menghadapi penyakit itu, maka terjadi mujizat. Ya, dan tangan Tuhan mengerjakannya bagi kita, maka kesembuhan terjadi. Ya, kira-kira begitu. Nah, ketika kita disembuhkan, bukankah ini menjadi satu sukacita besar? Ya, sukacita besar. Jadi waktu kita sakit, ya, jangan kita putus asa, jangan kehilangan pengharapan, ya. Karena Tuhan akan menepati janjinya untuk kesembuhan kita. Nah, saat kita mengalami keterpurukan dalam usaha dan ekonomi kita sulit, bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan? Kita tidak akan jadi pengemis, peminta-minta. Nah, maka waktu posisi kita sedang sulit ekonomi ini, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Ya, jangan merasa tidak punya arti lagi hidup ini, tetapi kita tetap bersemangat dan pandang kepada firman Allah. Nah, aku mau bersyukur, aku mau bersukacita. Karena apa? Tuhan akan memulihkan keadaanku. Tuhan akan memberkati aku. Tuhan akan memberkati ekonomiku. Tuhan akan memberkati pekerjaanku. Ya, jadi waktu kita masa sulit ini, kita punya keyakinan, punya iman bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Ini harus ada dalam hidup kita. Maka tetap bersukacita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meninggikan nama Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaikkan syukur bagi namanya. Sebab janji-janji Tuhan akan digenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa janji Tuhan yang saudara pegang, yang saudara rindukan? Ya, pasti terjadi. Ya, karena Tuhan menepatinya, Tuhan memberikannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat 4, satu perbuatan Tuhan, bagaimana Dia memberikan yang terbaik bagi umat. Ya, dikatakan ayat 4, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Jadi di saat kita lemah, ya, keadaan kita miskin, tak berdaya, ya, kita larinya kemana? Larilah kepada Tuhan. Mengungsilah kepada Tuhan. Tempat pengungsian kita adalah Tuhan. Jadi Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberi damai sejahtera kepada kita. Tuhan akan memberi perlindungan kepada kita. Amin. Jadi kita ini dalam keadaan susah. Ya, dikatakan miskin. Susah, sulit rasanya untuk bertahan hidup. Tapi datang kepada Tuhan. Mengadu kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, tempat pengungsian kita. Ya, ketika kita lemah tak berdaya, ketika kita keadaan sakit, ketika kita mengalami pergumulan yang luar biasa, ya, datang kepada Tuhan. Tempat pengungsian kita, tempat kita mengadu. Ya, pengungsian ini kira-kira begini. Kita tahu sekarang ada seperti di Kalimantan Barat ada banjir besar. Ya, rumah kita barangkali kalau kita tinggal di sana, rumah kita sudah tergenang. Ya, rasanya susah, tapi ada tempat-tempat pengungsian dibuat. Nah, orang-orang yang di daerah banjir, yang sedang dalam musibah ini, maka mereka akan diminta untuk datang ke tempat pengungsian.
Nah, setelah mereka di tempat pengungsian adalah pasti tempat yang aman. Tidak mungkin akan dibuat di tempat banjir itu tempat pengungsian, enggak. Tempat yang jauh dari banjir, yang aman. Jadi di sana juga disiapkan makanan, minuman. Tempat pengungsian ada makanan dan minuman. Tempat pengungsian ada tempat tidur, ya ada kenyamanan, ya. Jadi tempat pengungsian adalah tempat yang aman, yang nyaman, ya yang jauh dari musibah itu. Jadi ketika kita datang ke tempat pengungsian, di situ kita akan terpelihara. Di situ kita akan mengalami ya perlakuan yang baik. Ya. Ketika kita datang ke tempat pengungsian, siapa tempat pengungsian kita? Tuhan. Dia dahsyat, dia luar biasa. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Jadi keadaan apapun, situasi apapun yang menyeramkan kira-kira gitu, yang membahayakan kita, mari datang kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Jadi kita akan aman di dalam Tuhan. Amin. Kita akan aman di dalam Tuhan. Nah, kalaupun ada orang-orang yang akan mau mencelakakan kita, mau menyerang kita, menghancurkan hidup kita, kita tetap aman, ya. Dikatakan sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Artinya nggak ada apa-apanya lagi, nggak berdaya lagi. Orang-orang yang tadi, yang sombong itu, yang jahat itu, yang mungkin hendak mau menghancurkan atau ya menganiaya kita, nggak ada apa-apanya mereka di hadapan Tuhan. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Wah, inilah karya Allah yang luar biasa. Seperti panas terik dia ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong, yang hebat, gagah, ingin menyerang kita, menghancurkan hidup kita, itu akan Tuhan selesaikan, Tuhan lenyapkan. Artinya apa bagi kita Bapak Ibu? Kita di dalam Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Kita di dalam Tuhan akan mengalami ketenangan. Kita di dalam Tuhan akan mengalami hidup yang penuh harapan. Bukan berarti nggak ada masalah loh ya. Bukan berarti nggak ada sakit penyakit. Bukan berarti nggak ada penderitaan, ada. Tapi ketika kita dalam posisi tidak nyaman itu, posisi dalam pergumulan berat itu, ada Tuhan yang akan menepati janjinya kepada kita. Janjinya apa? Luar biasa. Dia melindungi kita, dia menjaga kita keluar masuk kita. Ya, dia bersama dengan kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan dia buat mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Firman Tuhan, iya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus setia kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tinggikanlah namanya, tinggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang menggenapi janji-janjinya kepada kita. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.